warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ervina Fata Istiqomah dari kelas 1A5, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai pelaku UMKM, yaitu salah satu owner dari Martabak Manis Ava Yogyakarta. Nantinya saya akan berbincang-bincang dengan salah satu ownernya mengenai berdirinya Ava Yogyakarta hingga saat ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran, langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol dengan ownernya. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Febri Nurul Arifin selaku owner atau pemilik dari Martabak Manis Ava Yogyakarta. Baik, perkenalkan, nama saya Ervina Fata Istiqomah dari mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa. Ingin mewawancarai Anda untuk keperluan tugas mata kuliah saya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa sih latar belakang Anda mendirikan kedai martabak ini? Baik, untuk dulu itu saya itu cuman mengisi waktu luang waktu sore bersama teman-teman ngobrol-ngobrol, terus kebetulan ada kegiatan pasar Ramadan, dimana memberikan untuk mengisi salah satu kegiatan atau salah satu yang bisa ikut partisipasi dalam kegiatan pasar Ramadan, dan kepikiran martabak yang dengan desain yang berbeda dari yang lain seperti itu, terus diobrolin dan persiapan nggak lama terus langsung nekat pintunya buka. Alhamdulillah sebulan Ramadan itu prospek ya untuk penjualannya, jadi dilanjutkan sampai hampir 3 tahun ini, hampir 4 tahun. Jadi tadi awalnya cuma ngisi pasar Ramadan tadi ya, di bulan Ramadan. Baik, untuk yang kedua, untuk yang mendirikannya itu siapa saja? Untuk apakah ini usaha milik sendiri atau bareng-bareng atau gimana? Untuk usaha ini kita bertiga, yaitu juga ngambil dan dari nama brandnya Ava Yogyakarta. Ava itu dari 3 nama, ada Arman, Febri, Agus, seperti itu. Jadi kita 3 orang. Baik, lalu mengapa untuk memilih berjualan martabak bukan yang lain? Karena kan banyak makanan-makanan yang lain yang bisa dijual selain martabak. Kenapa milih martabak? Kenapa ya? Dulu di daerah sini itu karena memang untuk kita awalnya mencari-cari apa yang belum ada di daerah sini, dan kebetulan kepikiran martabak yang desainnya seperti pizza seperti itu, terus diobrolin, bincang-bincang, musyawarah sama teman-teman bertiga itu tadi, dan akhirnya memilih martabak manis untuk dijadikan produk kita. Baik. Lalu untuk berdirinya tuh sejak kapan Anda membuka usaha ini? Berdirinya itu 2018. Di bulan Ramadan itu tadi? Ya, bulan Ramadan 2018 kalau nggak salah. Itu hampir 3 tahun atau 4 tahun ya. Pokoknya itu. Berarti sudah cukup lama ya. Lalu untuk letak atau lokasi kedai Anda di mana saja? Apakah sudah memiliki cabang atau baru satu? Untuk sementara kita yang sudah aktif ada 2, yaitu yang pertama di Ngentarjo, yang kedua di sebelah selatan di sebelah timur perempatan Cangaan. Untuk kali ini untuk yang ketiga baru rencana, semua alatnya sudah siap, cuman tinggal nunggu kepastian dari tempat untuk membuka satu lagi itu, terus dari orang yang ingin berjualan seperti itu. Oh, jadi sudah yang aktif baru 2, yang ini yang satu baru mau buka. Ya, berarti buka. mau 3. Okay. Sebentar lagi. Lalu untuk jam bukanya nih, jam berapa kalau dari martabak Manis Ava Yogyakarta? Untuk kita buka itu kita persiapan dari jam 4, kemudian bisa mulai masak jam 4:30. Nanti kita maksimal sampai jam 9 malam untuk bukanya, atau nanti kalau udah habis tutup seperti itu. Baik.
Lalu di masa pandemi seperti ini kan banyak nih yang pelaku UMKM atau wirausahawan kecil yang mungkin merasa pendapatannya tuh menurun. Nah, lalu bagaimana cara Anda dalam mengoptimalkan agar meningkatkan penjualan di masa pandemi seperti ini? Untuk masalah itu ya, karena memang dari setiap usaha pasti mengalami penurunan saat pandemi. Jadi dari kita itu cuman perbanyak promosi aja, karena memang perputaran ekonomi juga karena pandemi juga berkurang. Jadinya semaksimal mungkin kita promosi saja, dilakukan semaksimal mungkin. Untuk yang lainnya yang penting kita berusaha seperti itu. Nah, berhubung video yang kami buat ini untuk keperluan tugas, agar nantinya kami juga bisa mencontoh Anda sebagai seorang wirausaha muda, mohon berikan kami motivasi atau sebuah cara agar kami mahasiswa dapat memulai bisnis dari awal. Sebelumnya ya, dari wirausaha itu harus mempunyai tekad untuk benar-benar melaksanakan usaha. Jadi yang pertama yang realistik dulu ya. Kita itu nggak cuman ngomongin kita mau bikin usaha, kita membayangkan bikin usaha ini, bikin usaha itu. Kita tuh harus benar-benar dari rencana pun kita harus real, benar-benar merencanakan, kalau perlu dicatat. Jadi benar-benar ada step by stepnya, itu ada buktinya lah. Artinya bukan cuman angan-angan, jadi prosesnya itu ada step by stepnya, itu jelas. Jadi ketika nanti udah ada step by stepnya, ada rencana yang jelas, nanti untuk melangkah ke selanjutnya, step yang selanjutnya itu juga pasti akan lebih mudah. Kalau kita cuman mengenangan, aku misal ya ingin membuka toko baju misalnya, cuman dari step by stepnya itu cuman angan-angan, nggak ada melaksanakan hal untuk memulai bisnis tersebut. Jadinya bisnis tersebut jadi cuman angan-angan, sulit untuk dijalankan. Kemudian untuk masalah tekad dari berwirausaha itu tentunya pasti ada gagal, pasti ada rugi, pasti belum tentu kita itu langsung mendapat keuntungan yang lebih, langsung mendapat keuntungan yang banyak. Tapi kita itu pasti memulai dari hal-hal atau dari hasil yang terkecil dulu. Jadi seorang wirausaha itu sekecil apapun itu pasti dimulai dengan hasil yang kecil. Nanti kelanjutannya akan ada peningkatan seperti itu. Kalau kita mengharapkan berwirausaha itu langsung mendapatkan hasil yang besar, nanti pasti kita akan gagal dengan harapan kita sendiri. Jadi kita harus berpikiran bahwa berwirausaha itu dimulai dengan hasil yang kecil, 1.000, misal keuntungan 1.000, 2.000, itu harus kita mulai dari seperti itu. Kemudian untuk masalah rencana itu pasti untuk wirausaha itu kita rencana itu harus jelas, dari segi siapa yang sasaran kita, sasaran usaha kita itu siapa, kemudian dari tempat, kemudian dari modal, dari bakat kita, ataupun dari kemampuan kita dalam membuat usaha itu. Pastinya kita nggak jauh-jauh dari kemampuan kita. Jadi basic kita misal di kuliner, membuka usaha kuliner. Basic kita di fashion, misal membuka toko baju atau butik, seperti itu. Yang jelas motivasi sedikit, usaha itu harus berani, bertekad, berani untuk gagal, dan ketika gagal harus tahu kalau kita harus bangkit lagi, karena kegagalan atau pengalaman itu adalah guru paling mujarab untuk hasil atau kesuksesan kita, seperti itu.
Nah, jadi tadi pesan atau motivasi untuk para mahasiswa yang mau memulai bisnis, memulai usaha, yang pertama harus ada tekad, yang kedua harus ada rencana, yang ketiga harus ada kita harus berani memulai dari hal yang kecil. Jadi untuk para mahasiswa nih pesannya, jika kita ingin memulai usaha, kita harus berani mengambil tekad dan juga berani untuk menghadapi sebuah kegagalan. Nah, tapi di Ava Yogyakarta ini pernah nggak sih mengalami kegagalan dalam berwirausaha selama ini? Selama kurang lebih tadi berapa? 4 tahun ya? Hampir 4 tahun. Untuk dari kita dari Ava, karena kita memang ini usaha pertama kita buka, alhamdulillah belum ada kegagalan. Cuman dari usaha itu pasti ada problem-problem atau masalah-masalah, sekecil apapun sampai yang lumayan besar itu pasti ada. Jadi bagaimanapun kita untuk dewasa menghadapi masalah tersebut, kita berpikir jernih untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah. Jadi untuk setiap usaha itu pasti ada problem atau masalah yang pasti akan kita hadapi, yang belum kita perkirakan sebelumnya itu pasti ada. Jadi kita harus siap mental juga untuk menghadapi itu, dan kita harus berpikiran jernih untuk bagaimana cara mengatasi, atau kalau misal contohnya bagaimana plan B atau rencana cadangan ketika ada masalah yang menghalangi rencana A, kita harus mempunyai atau membuat rencana B seperti itu. Baik, terima kasih. Itu tadi bincang-bincang saya dengan Mas Febri. Lalu untuk yang terakhir nih, untuk Ava Yogyakarta ini apakah ada media promosinya lewat apa aja? Kalau media promosi kita lewat tentunya media sosial pribadi bertiga. Kemudian ada IG Ava Yogyakarta. Untuk yang lainnya apa ya? Mungkin kita ikut, kalau sekarang kita ada di Grab. Boleh menyebutkan Lia? Ada di GrabFood, GoFood dan juga ShopeeFood. Kalau nanti mau cari ada Ava Yogyakarta seperti itu. Baik, ya itu tadi ya buat teman-teman yang mau pesan atau merasakan manisnya martabak manis Ava Yogyakarta, kalian bisa pesan lewat GoFood, GrabFood maupun ShopeeFood. Baik, terima kasih Mas Febri atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.